mungkin Aryan sebentar lagi datang. Saya harus pergi. Kamu siapanya Aryan? Sorry? Udah kayak pertanyaan istri ke perempuan yang dicurigain selingkuhan suaminya. Sorry. Aku penasaran aja. Kamu gak ada hubungan apa-apa sama Aryan? Cuma temen. Semua berawal dari teman kan? Beneran, ini cuma... Ya aku tahu kok. Aku cuma bercanda. Aku sama Aryan pernah saling cinta. Tapi perbedaan kami itu bukan hal yang gampang. Orang tua aku sama orang tua Aryan tuh sama. Sama-sama kuat soal keyakinan. Dulu aku belum siap untuk mempertahankan hubungan aku sama Aryan. Gak siap berdebat sama orang tua aku. Gak siap dimusuhin sama keluarga aku ataupun keluarga Aryan. Tapi pas pisah sama Aryan, baru dia berasa gak ada cowok yang sebaik Aryan. Aku mau memperjuangkan lagi hubungan aku sama Aryan. Walaupun perbedaan itu masih ada. Aku sama Aryan emang beda. Tapi perasaan aku sama Aryan sama. Aku berani ngorbanin apapun demi Aryan. Aisyah, coklat buat kamu. Makasih. Kilan coklat. Makasih. Kamu masih inget aja kesan aku? Aisyah, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku masih ada pasien. Jadi, saya duluan ya. Kiran, saya duluan. Ya. Makasih Aisyah. Kamu sibuk? Enggak. Nanti kemana? Ada acara nggak? Nggak ada, nggak kemana-mana kok. Serius? Iya. Pergi sama aku ya? Aisyah, dia bukan siapa-siapa loh. Thank Iya, you loh. Masih suka coklat? Masih dong. Dokter Hanan. Ya. Dok, saya mau minta tolong. Mulai besok saya mau ambil semua penuh shift saya. Saya mau stas ini cepet-cepet selesai, Dok. Oh, kamu ingin cepat menghindar dari saya? Oh, enggak dok, enggak sama sekali. Saya cuma pengen cepet-cepet jadi dokter. Karena menurut saya lebih cepat saya jadi dokter, lebih cepat juga saya bisa mengabdi dan bahagiain abi saya. Sangat bijak. Tapi kamu tahu kan, runutan untuk menjadi dokter kamu tahu kan? Selesai stasi ini, kamu masih ada sertifikasi. Lulus dari situ, kamu masih harus disumpah. Dan kamu masih harus menjalankan internship. Kamu tahu itu kan? Ya, saya tahu dok. Makanya dan lagi saya... pula juga bukan saya yang menentukan cepat atau lambatnya kamu di stasi ini. Tapi kampus kamu. Ya, maksud saya dok, saya mau... Ya, saya hanya bisa membantu kamu memberikan penilaian baik itu lebih cepat. Semuanya profesional, nothing personal. Emangnya selama ini ada yang personal di antara kita? Kok kamu nanya gitu sih? Ya, nggak ada sih. Tidak ada. Tapi saya punya syarat. Tidak ada overwork, fokus, and zero mistakes. Sanggup? Kalau kamu melanggar satu pun, saya bukan hanya memperlambat memberikan penilaian baik buat kamu. Tapi kamu harus mengulang stase ini di rumah sakit lain. Siap dok. Saya janji saya nggak akan ngecewain dokter. Oke, bagus. Abi. Jadi ikut? Iya, disuruh abi sih gitu. Iya, saya taruh ini dulu. Oh ya.
sambil nunggu disiapin, dokter. Terima kasih, Ibu. Ya. Dokter udah lama nggak kesini? Iya. Sekalinya kesini langsung ajak istri. Belum, Bu. Maksud saya bukan gitu. Maksud saya ini saya bawa junior saya di rumah sakit, Bu. Iya. Ya. Dokter bisa aja. Cantik. Iya. Kasih. Ibu gimana kabar Bapak? Masih sering ngeluh asam lambungnya naik? Enggak? Atau gimana? Udah enggak, dokter. Alhamdulillah. Udah baikan. Sejak dokter kasih resep sama kasih beberapa pantangan, terus dokter suruh Bapak rajin olahraga, Bapak jadi lebih sehat, lebih gereng. Lebih gereng. Alhamdulillah. Maknyos lah, Bu ya. Top chair. Iya, kalau adik gimana, Bu? Adik masih ya sekolahnya rajin ya? Lancar? Alhamdulillah, dokter. Sekarang belajarnya tambah rajin. Rajin ya. Kalau dia males, saya bilang aja. Katanya mau kayak dokter Hanan. Langsung dia rajin belajarnya. Soalnya ngefans sama dokter. Bisa aja, Ibu. Alhamdulillah deh. Iya, saya ke belakang dulu Ya. nyiapin. Siap, Bu. Terima kasih. Senang ya mendengarnya. Bapak sudah sehat, adik rajin sekolah. Gak percuma ya. Kenapa? Ada yang aneh dengan saya? Hah? Ada yang aneh? Enggak, Enggak ya? cuma aneh aja. Kok dokter bisa beda banget ya di rumah sakit sama di luar? Mbaknya cocok loh sama dokter ini. Sama-sama dokter, sama-sama pinter. Dan yang penting, sama-sama soleh dan soleha. Ibu tahu aja saya soleh. Tapi coba aja ya Bu, dokter Hanan bisa senyum terus kayak gini. Emang dokter ini gak suka senyum toh sama mbaknya? Kalau sama saya sih dijutekin terus dari awal masuk rumah sakit sampai sekarang. Enggak, bukan begitu. Maksud saya, memang wajah saya tuh seperti ini gitu loh. Canda kali dok. Hai, Kok kamu di sini? saya tadi sempat keliling cari kamu, tapi kata temen kamu yang nurse, kamu lagi istirahat. Tapi nggak tahu di mana. Ya, saya ingat kalau kamu lagi galau, pasti larinya ke rooftop. Siapa juga yang galau? Ya udah, berarti diganti. Lagi menikmati suasana Jakarta, bukan galau. Saya baru selesai shift malam Aryan. Baru bisa istirahat. Saya udah kuliah lagi. Dan sekarang saya lagi kerja di kantor papa saya. Oh ya? Sejak kapan? Sekitar semingguan. Riana pasti bangga. Gimana rasanya? Saya cinta sama kamu. Aisyah. Saya cinta sama kamu. Kamu marah. Satu-satunya cara buat saya bisa balas perasaan kamu tuh dengan kita menikah. Tapi kamu tahu itu gak akan terjadi kan? Kamu mau saya masuk Islam? Saya akan lakuin itu. Saya akan masuk Islam. Bukan karena saya. Orang di kampus bilangnya dokter Mega tuh akan susah dapet jodoh, Bi. Soalnya pinter banget, gelarnya mentereng. Cowok-cowok kan biasanya suka minder sama cewek-cewek pinter. Maksudnya sih? Menurut dokter Hanan enggak?
Menurut saya, laki yang minder untuk mendekati wanita yang cerdas itu adalah laki-laki yang bodoh. Karena wanita yang kita nikahi adalah madrasah pertama keturunan kita. Jadi tentu, semakin cerdas seorang wanita, semakin dinilai untuk menjadi seorang pasangan. Cak. Aisyah, datang sama siapa? Ya, sama Abi. Oh iya. Hanan, datang bareng kalian. Kita ketemu di parkiran tadi. Selamat ya. Ya, makasih ya. Datang bareng juga nggak apa-apa kok. Bercanda, yaudah. Foto yuk. Ayo, foto-foto yuk. Yuk. Ayo sini. Sini. Ya udah Abi pamit ya. Iya, titip Ais di rumah sakit. Kalau dia nakal, marahin aja. Udah sering kali. Iya, Bi, pulang. Ya udah. Ya. Mari, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Di antara 3 buku ini, gue harus mulai dari mana? Yan, lu nggak apa-apa. Habis dibegal, kepala lu nggak kepentok. Apaan sih lo? Lu mau bantuin gue gak? Lu mau jadi ustadz? Tam, serius gue. Oke deh, ini lu seriusin. Serius apanya nih? Lu mau masuk Islam? Menurut kalian, kalau gue udah jadi Islam, Aisyah bakal nerima gue apa enggak? Jadi lu masuk Islam demi Aisyah, Yan? Menurut lo, agama Islam, agama yang benar? Ya menurut gua, menurut Bayu, ya Islam adalah agama yang benar. Nah buat lu harus pastiin, Yan. Iya, jadi lu itu sebenarnya masuk Islam, itu alasannya gara-gara apa gitu? Kalau gue bilang nanti karena cinta, basi. Tapi kalau lu nanya, kenapa lu mencintai Aisyah, gue gak punya alasan. Ah, terus gerakan sholat gimana? Susah nggak? Nih, yang gue tahu ya. Pertama kan begini nih. Nah, ini namanya apa nih? Itu takbiratul ihram. Oke, setelah itu gue kan ngomong Allahu Akbar ya kan? Terus begini. Terus ada doa, ya kan? Doa apa tuh ya? Bahasa Arab kan? Gue harus bahasa Arab lagi, itu gimana dong? Dengerin gue dulu ya, Nak. Jadi habis takbiratul ihram, itu ada namanya doa iftitah. Doa apaan tuh? Gue bacain sepenggalannya aja ya, doanya ya. Jadi doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya ya, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan pencipta alam, ya. Sampai sini paham? Paham. Islam. Aryan, jangan jadiin agama itu bercandaan. Saya nggak bercanda. Saya serius. Saya nggak mau kamu masuk Islam karena saya. Lagian coba kamu bayangin Bukan gimana karena kalau... kamu. Ini pilihan saya. Saya akan belajar mencintai Islam. Nanti, ketika saya sudah mencintai Islam, saya akan mendatangi kamu. Saya akan mendatangi abi kamu untuk meminta izin supaya saya bisa menikahi kamu. Terus maksudnya selama kamu belajar Islam, saya harus nungguin kamu. Percaya nggak percaya,
kamu pasti akan nungguin saya. Kamu tuh yakin banget ya saya punya perasaan yang sama? Tuhan itu maha baik, Aisyah. Gak mungkin Tuhan membiarkan saya jatuh cinta kepada kamu sedalam ini. Tanpa memberikan kepada kamu rasa yang sama. Tapi saya nggak mau pacaran, Aryan. Saya tahu. Saya tahu. Berapa lama? Sampai saya mencintai Islam sedalam saya mencintai kamu. Hijrah itu disiplin waktu. Dari malas, kemudian menjadi rajin, itulah hijrah. Anak yang berbakti kepada orang tua yang melahirkan ibunya dan bapaknya yang membesarkan, itulah hijrah. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada adik kandungnya yang perempuan, itulah hijrah. Jadi jangan mempersempit arti hijrah. Segala sesuatu yang bisa dirubah untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain demi kebaikan, itulah hijrah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 49 Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun." Dan kami ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan lautan dan daratan. Itu untuk mengingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Pak Ustadz. Silakan. Saya pernah dengar hadis bilang katanya jodoh kita, pasangan kita itu cerminan diri kita sendiri. Nah, gimana kalau misalkan cewek ini tuh baik banget Pak Ustadz, polos, terus rajin lah, solehah. Terus ketemu pasangan cowok ini yang baru belajar agama, ya alias mualaf, itu bisa bersatu nggak Pak Ustadz? Oke, tapi sedikit lagi nih, yang di hidung. Oke, sip. Cakep nih. Cakep banget udah nih. Mas, ini air gula kan ya? Boleh. Oke. Ini dia, es kelapanya. Kamu bikin ini dari tadi? Iya, yang ngeracik es kelapanya juga saya. Itu yang ada gambar kamu pakai gula pasir. Kalau ada gambar saya pakai gula aren. Saya kan tadi pesennya gula aren. Oh iya? Oh, berarti ini buat kamu. Nah, ini buat saya. Gimana, bagus gak? Hah? Aneh. Kok aneh? Tapi romantis kan? Super aneh. Saya tahu kamu suka. Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah bilang kamu cantik gak sih? Kamu cantik banget, Aisyah. Terus, kamu diem aja gitu?
nggak mau bilang saya juga ganteng gitu. Ya Aryan, kamu ganteng juga. Kamu tuh bener-bener aneh. Skripsi kamu gimana? Ya, nggak gimana-gimana sih. Akhirnya drama pencari dosen pembimbing selesai juga. Saya juga udah daftar untuk ikut sidang, tapi katanya 2 minggu lagi. Alhamdulillah dong. Oh ya, kamu ke kampus ngurus berkas-berkas? Iya, tapi nggak harus sekarang kok. Saya masih harus kontrol pasien sebelum saya urusin semua berkas-berkas. Oh, oke. Mau makan siang apa? Kebanyakan mikir. Udah kayak drama-drama Korea, kalau nggak drama-drama sinetron tuh. Yang pasti bilangnya, ya udah terserah kamu aja, kamu makan apa aku ikutin. Ya, jangan kayak gitu. Ini real life gitu loh. Apa sih? Ya kebanyakan mikir apa mau makan apa. Makanan Jepang, ada teriyaki, ada sushi, atau bakmi. Iya boleh, apapun. Mau. Oke, mau. Oke. Sip. Jika berkenan, tanpa mengurangi rasa hormat, boleh biar saya atau ayah saya langsung menyampaikan kepada Aisyah. Ya siapa? Silakan. Jadi begini, Aisyah, maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini itu adalah untuk melangsungkan niat baik kami. Yang dimana saya berencana untuk melamar kamu. Gini Ais, Abi berpikiran untuk menjodohkan Ais dengan Nak Hanan. Ais kan sebentar lagi koasnya udah selesai. Abi kok berpikir alangkah baiknya Ais punya pendamping dan bisa nemenin Ais ke jenjang berikutnya. Kenapa mendadak banget, Bi? Maaf, saya boleh ngobrol sebentar sama Abi? Oh ya, silakan. Maaf loh, Ais. Kami datang mendadak seperti ini. Aryan cuma nggak mau. Udah. Bapak sudah dengar semuanya. Terserah kamu mau apa. Mama anggap Mama nggak pernah lihat apa-apa. Aryan mau minta maaf sama Mama sama Papa. Aryan selalu ngecewain Mama sama Papa. Aryan salah. Aryan lakuin itu. Tapi Aryan harap ini bisa sedikit mengurangi rasa kekecewaan Papa sama Mama.
Aryan lulus. Kamu lulus, Nak. Dengan nilai sempurna. Mama bangga sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap anak Mama. Maafin Aryan, Ma. Aryan selalu kecewain Mama. Maafin Mama. Maafin Aryan, Pak. Iya. Gak apa-apa. Aryan udah kecewa. Aisyah. Halo Aisyah. Kamu dari mana aja sih? Kok gak ada kabar? Saya nungguin telepon kamu loh. Assalamualaikum. Aryan, tolong dengerin saya dulu sekarang. Jangan bicara apa-apa dulu. Abi menjodohin saya sama Dokter Hana. Saya yakin kamu udah dengar kabar ini. Saya belum pernah bilang hal ini dengan jelas. Aryan, saya mencintai kamu. Saya tahu kamu bohong. Kamu belum mencintai Islam. Yang kamu cintai itu saya. Yang kamu inginkan itu saya. Makanya kamu belajar Islam. Saya tahu kamu bohong, tapi saya nggak peduli. Karena saya juga punya perasaan yang sama sama kamu. Setiap sholat, saya berdoa supaya kamu bisa mendapatkan hidayah. Agar kamu bisa mencintai Islam lebih dari kamu mencintai saya. Seperti janji kamu. Tapi mungkin Dokter Hanan ini adalah teguran dari Allah. Supaya saya bisa lebih mencintai Allah. Lebih dari saya mencintai kamu. Kalau boleh saya minta satu hal. Jangan pernah berhenti belajar tentang Islam. Walaupun tanpa saya. Ini teh pesanan spesial untuk calon pasangan spesial yang ada di rumah sakit ini. Sok atuh. Terima kasih. Ngomong-ngomong ini makanannya pedas juga ya Bun. Seperti mulut tetangga. Minumnya punten lupa. Ini es jeruk untuk Neng Aisyah cantik. Ini es tawar untuk Dokter Hanan ganteng. Silakan diminum. Makasih Bun. Makasih Bun. Bunda. Iya. Bun tahu nggak kenapa saya selalu memesan teh tawar? Kenapa tuh Dok? Karena yang manisnya di depan saya. Dokter meni gombal pisan. Kamu yakin, Neng Aisyah? Segitu cukup makannya? Kamu nggak mau nambah? Udah cukup kok, Yan.
Dokter Hanan maksudnya. Maaf dok. Gak apa-apa. Ternyata kamu masih belum bisa melupakan pemuda tersebut nampaknya ya. Kasih saya waktu ya dok. Saya akan terus berusaha untuk belajar mencintai Dokter Hanan. Boleh saya bicara empat mata sama kamu? Ya, silakan. Ya. Duduk. Pertanyaan saya ini agak sedikit personal. Dan saya memang orangnya to the point, jadi saya langsung saja kepada topiknya. Saya tahu kamu mencintai Aisyah. Dan karena kamu mencintai Aisyah, apakah kamu berniat untuk meninggalkan agama kamu sebelumnya? Sejujurnya dok, ya. Dulu saya seperti itu. Saya ingin pindah agama ke Islam. Karena mencintai Aisyah. Tapi sekarang tidak. Saya mencintai Aisyah. Karena Aisyah membuat saya bertuhan. Bukan cuma sekedar beragama. Mungkin Dokter Hanan sekarang tidak tahu bagaimana perasaan saya. Saya sangat ingin sekali berada di posisi Dokter Hanan sekarang. Maksud kamu apa? Laki-laki seiman yang bisa berjalan bersama Aisyah menuju jalan ke Tuhan. Saya titip Aisyah. Jaga Aisyah baik-baik, dokter. Sebenarnya ada yang harus saya bicarakan sama kamu. Ya, jika boleh. Mari. Ini sebenarnya tentang hubungan kita. Saya sadar bahwa kamu pernah bilang sama saya, mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Kamu ingat? Dan saya paham bahwa memaksakan sesuatu itu bukan hal yang baik. Maksudnya, Dok? Aisyah, saya memang bukan orang yang sering mengalami jatuh cinta. Ya kamu tahu lah, kamu bisa membaca karakter saya. Tapi dari sini saya bisa melihat dan saya sadar bahwa cinta bukanlah mencari pasangan yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa mencintai pasangan kita dengan sempurna. Dan saya akui, kamu adalah salah satu bukti kesempurnaan ciptaannya. Ya, tapi mau bagaimanapun juga,
Menikahi orang yang sedang mencintai orang, itu namanya memaksa agar orang itu berpaling kepada saya. Itu yang sama-sama tidak bisa kita terima. Aryan jauh mencintai kamu. Aryan mencintai kamu karena kamu adalah jembatan pertemuannya dengan Tuhan. Cinta saya tidak sebanding dengan Aryan. Dan lagi pula juga saya sudah gagal sebelum resmi menjadi suami. Saya sudah membentak kamu, memarahi kamu, tanpa sedikit pun saya mendengar apa penjelasan dari kamu. Dok. Saya rasa Aryan lebih tahu bagaimana cara mencintai kamu. Dan saya juga masih harus menata diri saya, terutama emosi saya, agar suatu saat nanti kalau saya jatuh cinta, saya itu tidak akan menjadi sosok suami yang dikatakan suami kutub, ya kan? Dok, maafin Aisyah ya. Tidak. Kamu tidak perlu minta maaf. Saya yang minta maaf sama kamu. Saya minta maaf karena saya sudah memaksakan kamu untuk mencintai saya. Mari. Mari, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.